Salam sahabat Tutu, kita akan general reading untuk Shio Babi di bulan Desember. Udah di penghujung tanggal ya, ini masuk tahun baru lagi, bulan baru ya. Bulan Desember di awal tahun, di awal bulan, penghujung tahun. Energi Shio Babi di bulan Desember, apa yang terjadi untuk para Shio Babi di bulan Desember? Kita akan lihat keseluruhan ya. Kita nanti rezeki, karir, jodoh, semuanya ya, asmara, keuangan. Kita akan lihat energi secara umum terlebih dahulu. Kuat ya energinya ya. The Emperor langsung muncul ya. Ketegasan kalian sangat diperlukan di dalam menentukan pilihan-pilihan terutama pilihan liburan ya, Natal dan Tahun Baru mau kemana ya. Tapi ternyata tidak hanya itu ya. Di penghujung tahun ini, di bulan Desember, ternyata banyak sekali pilihan peluang yang datang. Ada juga kegembiraan. Nah, ini coba, ini kartu terakhir ini yang menentukan ini. Ini kartu perselingkuhan atau kartu bahagia ya. Karena Three of Cup itu bisa menjadi jadi sekali lagi kartu nggak bisa dilihat satu persatu ya. Kalau udah di dalam satu tebaran ya dibaca secara keseluruhan ya. Tapi kartu ini adalah penentu terakhir. Apa sih arti Three of Cup ini? Kalau di sini ada relationship yang berhubungan dengan yang lain-lain, berarti ada perselingkuhan nih di dalam kehidupan kalian ya para Shio Babi. Semoga enggak ya, ini karena general reading, ambil yang baik-baik saja ya. Tapi saya tetap membacakan untuk kewaspadaan gitu ya. Apalagi di sini banyaknya pilihan ya, banyaknya godaan. Dan di sini kalian membutuhkan ketegasan gitu ya. Nah, ini adalah kartu penentuan nih. Apa arti Three of Cup dan Seven of Cup? Ternyata cup lagi ya. Luar biasa ya, penuh harapan ya kalian ya para Shio Babi ya. Penuh harapan dan penuh kegembiraan gitu ya. Syukurlah ini bukan perselingkuhan ya. Saya khawatir kalau di sini ada sesuatu yang mengandung dua. Seperti Two of Cup, kemudian Two of Wands, bisa terjadi ini adalah orang ketiga. Untung enggak ya. Ini adalah kegembiraan. Aminkan di komentar ya untuk para Shio Babi ya. Udah lama kita nggak nyapa teman-teman kita ya, yang dari Hong Kong, Malaysia, Taiwan, mana ya? Kayaknya saya nggak lihat di komen ya. Dari Philadelphia juga ada ya, Amerika ya. Begitu ya, kehidupan secara keseluruhan akan sangat bahagia Shio Babi. Banyak peluang datang, banyak kegembiraan datang. Beberapa harapan sudah kalian pegang, sudah kalian raih, sudah kalian capai. Tapi butuh lagi ketegasan di dalam kalian memilih apa yang akan kalian jalani. Karena di bulan Desember ini nampak banyak peluang yang akan datang menghampiri kalian. Baik itu di dalam peluang bisnis, usaha, pekerjaan, dan asmara. Banyak yang terutama yang jomblo ya, yang single dan single parent ya. Kalau yang udah double janganlah ya, sekarang ini pasanganmu adalah kekasih yang terbaik buat kalian para Shio Babi. Kita lanjut ya ke rezeki. Rezekinya kayaknya kalau kartunya oke, rezekinya juga oke tuh kan. Biasanya gitu ya, kalau kehidupan secara umum tuh bagus, kehidupan rezeki keuangannya tuh pasti bagus. Nah, ini nih yang tadi aku khawatirkan ya. Kalau keluar ini di samping kanan, nah ini nih Two of Cup di samping kanan, berarti adanya orang ketiga ya di dalam kehidupan kalian. Nah, kalau begini apa artinya, Mbah? Artinya karena ini di bawah
Dan ini kita pas baca waktu rezeki, di sini ada yang akan mengganggu keuangan kalian. Orang ketiga yang akan nyalip, kemungkinan menyikat pelanggan kalian. Menyikat, wah apa sih mbah? Nyerobot ya, kalau menyikat tuh bahasa Jawanya tuh nyerobot langganan kalian, customer kalian, klien kalian gitu ya. Tapi jangan khawatir ya, karena di sini ada roda keberuntungan kalian. Di sini ada Wheel of Fortune yang akan memperbaiki segala macam kesulitan yang akan kalian hadapi gitu ya. Tapi ya tetap harus waspada ya, karena ini adalah King of Swords. Kalian harus memikirkan apa yang sebaiknya dilakukan gitu ya. Bukan hanya angan-angan, tetapi udah difikirkan, dituangkan ya. Sword itu kartu planning istilahnya gitu ya. Direncanakan, bisa jadi ditulis ya rencananya seperti apa, tindakannya ada di won gitu ya. Dan bila kalian para shio babi sering atau pernah ditipu ya, di dalam bisnis ada rugi, ada ditipu, ada dibawa lari orang duitnya, lupakan ya. Biarlah itu menjadi uang sekolah kalian. Mahal ya. Tapi kedepannya kalian bisa lebih hati-hati, lebih tahu lagi bagaimana liciknya orang-orang di dalam dunia bisnis. Hampir mirip-mirip di dunia politik ya. Sama-sama ya, bisnis dan politik berkaitan erat ya. Para pengusaha harus dekat dengan penguasa gitu ya. Para penguasa juga harus dekat dengan pengusaha supaya duitnya lancar. Para pengusaha harus dekat dengan penguasa juga supaya proyeknya lancar, begitu ya. Makanya di musim pemilu sekali lagi bukan ngajak ya. Bukan ngajak untuk golput ya, tapi mbah sendiri ya golput. Karena apa? Karena masih belum bisa menghilangkan bibit benci ya. Jadi mbah tuh belum bisa, ini saya loh ya. Saya belum bisa, kalau saya memihak A, pasti saya membenci yang lain gitu loh ya. Itu yang makanya saya putuskan saya nggak mau memihak supaya nggak membenci. Karena bibit benci itu bahaya. Bibit benci itu bisa berdaun, daunnya ini sakit hati ya. Daunnya sakit hati, akarnya dendam. Nah, itu yang bahaya ya. Bibit benci bila tumbuh berakar dendam, berdaun sakit hati, berbuah bercabang iri, dengki dan sebagainya, kemudian akan membuahkan karma yang buruk. Makanya itu nggak milih deh. Itu ya, kita lanjutkan deh. Ini rezekinya oke ya, semuanya bagus termasuk rezeki asmara. Kuat banget ya, rezeki di dalam rumah tangga, kesehatan juga bugar banget. Paling sakit tenggorokan batuk doang ya, atau pilek, udah itu, yang lain sehat banget. Pinggang sih ada nampak ya, sakit-sakit pinggang dikurangi makanan yang terutama yang udah 40 tahun ke atas ya. Kalau mbah kan ABG, aku baru gocap ya. Kalau yang udah 40 tahun ke atas tuh hati-hati, makanan berlemak itu akan menyebabkan sakit pinggang. Rezeki secara keuangan akan mengalir deras. Banyak klien baru yang kalian dapatkan, banyak pelanggan baru dan bisnis baru, peluang baru yang luar biasa ya, di sini berkaitan ya. Gitu ya. Kegembiraan. Sekali lagi ya, kalau ini tadi di sini itu perselingkuhan, tapi kalau ini di bawah berarti bukan, tapi asmara kalian yang mengalami kebahagiaan, kehidupan rumah tangga yang bahagia. Itu ya, kita lanjutkan ke karir. Bagaimana karirnya? Karirnya kuat ya, karena rezeki dan ini sudah bagus nih karirnya, langsung the strength ya. Dalam karir memang sih beberapa kalian udah bosan banget dengan
apa yang kalian kerjakan ya. Kok kerjaan gini-gini hasilnya juga paling segitu-segitu amat ya. Tapi jangan khawatir ya, karena ternyata di bulan Desember ada bisnis baru kalian yang muncul. Ada ide baru, terutama ya buat semua nih pengusaha juga ya. Yang pekerja pegawai juga ya, tiba-tiba aja timbul ide baru yang bagus, yang akan membawa rezeki yang besar kepada kalian. Kurang naik ya rupanya. Jadi pilih yang terbaik, kemudian pompa semangat, jangan loyo. Sekali lagi ya, saya ingatkan, kunci sukses di tahun 2023 adalah fokus, percaya diri, dan akurasi data ya. Bila kalian para Sio Baby ada yang masih loyo, ingat-ingat kembali ya, atau tengok kembali kontennya Mbah yang tahun 2003 ya, Sio Baby Toto Tarot Trader tahun 2023 akan muncul ya. Refleksi kalian, resolusinya seperti apa, dan ingat, kunci sukses di tahun kelinci air adalah fokus, percaya diri, dan akurat. Terus tengok kembali tahun ke depan, kalian harus merubah strategi ya. Nggak bisa gitu-gitu aja. Karena kunci sukses di tahun pertumbuhan, tahun naga kayu, itu adalah kreativitas, semangat, dan planning, perencanaan yang kuat. Jadi kalau memang kadang-kadang, Mbak, rezeki saya kok naik turun, kayak gelombang ya, tahun ini naik tinggi, tahun ini rendah, tahun ini naik lagi. Nah, karena itu ya, karena kalian nggak merubah strategi di dalam di dalam menghadapi perubahan yang ada. Tahun kelinci air jauh berbeda dengan tahun naga kayu ya. Jadi kunci suksesnya apa yang kalian fokuskan tuh beda. Gitu ya, supaya kalian standar yang kalian sudah naik tinggi rezekinya. Tengok kembali, yang tahun 2023 atau tahun kelinci air adalah fokus, percaya diri, fokus supaya nggak kepleset jatuh, percaya diri juga menapak dengan pasti, nggak jatuh, dan akurat. Kalian sudah bisa mengukur airnya seberapa, licinnya seberapa, supaya nggak jatuh. Sedangkan di tahun naga kayu nanti adalah kreativitas. Kalian mau buat apa sih kayu itu? Gitu ya filosofi pikirannya ya. Kalian mau buat apa sih kayu itu? Mau buat patung, mau buat meja, mau buat sekedar figura, atau kayu bakar. Nah, kalau sekedar kayu bakar aja ya cuan kalian dikit ya. Itu ya intinya, kalau kalian nggak merubah, kalian tetap melaksanakan strategi apa yang persis kalian lakukan di tahun kelinci air, yang nggak akan berkembang gitu. Kita harus berubah seiring perkembangan zaman. Selain kreativitas, apa? Semangat dan plan ya. Gitu ya, planning. Karena tahun pertumbuhan pasti kita butuh menanam, menabur terlebih dahulu ya Sio Baby. Ingat, nggak hanya memanen, itu yang kalian panen hasilnya orang lain ya, yang kalian panen. Nggak boleh, itu namanya mencuri, kecuali beli ya. Tapi kenapa ada plan, ada kreativitas? Kenapa harus ada semangat? Karena tahun naga kayu kalian harus mulai menabur supaya tumbuh. Nah, itu cocok energinya. Karena tahun naga kayu adalah tahun pertumbuhan. Udah Mbak, kita lihat energi cinta supaya nggak panjang lebar ya. Udah bosen dengerin Mbah ngoceh. Kita lihat energi cintanya. Nampaknya aman-aman saja ya, karena luck is on your side. Ini semua nih bagi jomblo, single parent, ataupun yang udah double. Ada yang udah triple nggak? Ya pasti ada yang triple ya, karena klien saya tuh banyak banget yang orang ketiga ya. Ya tapi ya kita nggak boleh judgement ya. Sekali lagi kita nggak boleh menghakimi seseorang. Kenapa sih kamu menjadi orang ketiga dan sini bla bla bla. Karena itu berkaitan dengan karma ya. Bisa jadi kalian yang menjadi orang ketiga, itu kalianlah yang menagih karma kepada orang-orang tersebut.
kepada si A yang kalian selingkuhi, kepada si B yang menjadi orang ketiga kalian, pasangan kalian sekarang ini lagi membayar karma gitu ya. Tapi juga nggak boleh membuat pembenaran sendiri ya. Tapi bagi kalian yang udah merasa pengen keluar, nggak pengen menjadi orang ketiga tapi nggak bisa, tetap aja masuk di lingkaran itu. Itulah karma kalian. Bagaimana cara melepaskannya? Satu, bersyukur, berpikir positif, melakukan tindakan-tindakan baik, perbuatan baik, sedekah ya, berderma. Nanti semesta akan menyiapkan jalan buat kalian sendiri. Tapi kalau kalian memang senang menjadi orang ketiga ya lanjutkan ya. Lanjutkan, karena itu kalian lagi menagih karma bagi mereka berdua yang kalian ya apa ya namanya ya, yang kalian menjadi orang ketiga ini. Dua orang ini kalian lagi bayar karma nih, karmanya dia masing-masing. Jadi jangan judgement ya, istilahnya jangan menghakimi seseorang. Seperti juga kita menghakimi antara Israel dan Palestina. Kita nggak tahu yang terjadi yang sebenarnya ya. Yang di depan mata aja belum tentu itu yang terjadi. Begitu juga pilpres. Udah mbah, kebanyakan ya. Oke ya, semua bagus. Energi cintanya juga bagus. Ini adalah bulan yang indah buat Shio Babi. Nikmati, syukuri, aminkan ya. Semoga energi ini, klaim energi positifnya ya Shio Babi. Tulis di komentar, saya menerima energi positif untuk hidup bahagia di bulan Desember. Salam sahabat utuh.